Dari sinilah Imam Syadzili membahas hasil panen. Kalau tadi Imam Ghazali membahas dari mulai tanam sampai tumbuh padi dan sebagainya. Kelihatannya tidak sama. Ya memang, kalau kalian menggunakan tasawuf yang tidak paham tasawufnya Imam Syadzili, Anda pasti akan pakai celono, desinan, jasan. Tapi apa? Ikut tandur. Lagi celono ini sepatu ini, atau jubahan, gamisan, turun ke sawah. Ya enggak pas. Ya pakaiannya apa? Ya pakaian hitam-hitam. Di bawah itu kaos-kaos. Kopiah. Untuk apa? Menjaga jangan sampai kotoran sawah itu tadi kepada baju-baju yang baik, yang bersih. Jadi pakainya baju yang kotor lagi. Nah, di sini kalau sudah pakai baju yang kotor, tapi kotor itu bukan kotor yang menajiskan. Tapi kotor itu tidak semuanya najis, lumpur kan tidak najis. Tapi para beliau sudah mempersiapkan untuk menggunakan baju yang demikian. Dari situlah juga makom muncul khawariqul adah. Lain yang masalahnya, ketika setelah panen, kira-kiranya kita makan di meja yang sudah dipersiapkan oleh istri atau pembantu untuk makan di meja. Apakah kita cara makannya masih menggunakan pakaian-pakaian ketika kita tanam atau tandur di sawah? Masih menggunakan pakaian itu tidak? Tidak. Sarung sing rapi, kopiahan sing apik, dan sebagainya. Ya. Disinilah peranan Imam Syadzili. Tasawufnya Imam Syadzili. Tapi Imam Syadzili mengakui memang prosesnya timbulnya nasi, beras ini ya jasanya Imam Ghazali. Jadi jangan sembarangan misal kita torikotnya Syadziliyah, senangnya kan pakaian mewah, mobil enak, tidak tahu tandurnya itu dia. Mungkin yang begitu itu tandurnya nggak sepatu nih langsung. Itu perbedaannya ya di situ ya. Nah, tapi sepakat. Bagaimana Imam Syadzili, bagaimana Imam Ghazali, bagaimana Imam Qushairi, ataupun bagaimana Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Tasawufnya orang ahli tauhid mesti menggunakan syarah hikam atau hikam. Tapi tasawufnya yang ahli faqih, ahli fikih menggunakan Ihya Ulumuddin. Perbedaannya. Makanya kalau kalian mau ngaji kitab Ihya, tak kasih resep. Dari juz awal jangan terus langsung juz tsani. Juz awal langsung ke juz tsalits. Nanti mundur ke juz tsani baru juz rabi'. Baru nanti kalian tahu sebab apa yang ada di dalam soal masalah yang juz awal yang bisa menjawab di juz tsalits. Nah, persoalan yang ada di juz tsani yang bisa menjawab juz rabi', baru Anda akan memahami sebenarnya apa yang ada di dalam Ihya. Tapi kalau mau langsung ya nggak bakal ketemu. Pasnya itu nafsirkan itu kadang repotnya di sini. Ini pengalaman orang ngaji harusnya. Itulah diantaranya. Nah, kita kembalikan apa yang sepakat. Tidak ada aulia ulama makan dengan sembarangan, itu tidak ada. Jarang lah. Terkecuali dia makan masih digubuk, masih berhadapan dengan menanah, mencangkul, berbeda. Masih digubuk artinya nunggu kiriman. Itu pun juga sama dalam akhlak wal adab, adabul makulah di dalam adabnya orang makan. Mengapa para aulia, para ulama sangat hati-hati sekali kalau kakinya umpamanya kena lumpur sawah, ya dibersihkan dahulu baru naik. Dibersihkan dahulu. Ya sekadarnya. Ya kalau secara hitungan dohir, ya memang tepak lempung. Karena kena lumpur,
ya wajar kalau dicuci. Tapi ulama aulia kita bukan itu. Kalau itu sudah wajar, syar'an jelas. Tapi ada satu rahasia. Apa di antaranya? Kita mau makan menghormati rezeki. Menghormat kepada si pemberi rezeki. Jauh kan? Kalau kita makan dituntut oleh lapar. Sedangkan para ahli tasawuf makan untuk menghormati si pemberi rezeki. Bena sama Pak Sumurnya jauh. Nah, buktinya apa? Tidak ada ulama-ulama makan. Jarang lah. Satu butir nasi jatuh begitu saja didiamkan. Tidak ada. Selagi tidak mador, diangkat itu satu butir nasi. Untuk menunjukkan apa? Du'afa ihim. Laisa lahum kudratun. Ada. Artinya, kamu mengambil satu butir nasi. Kamu menghormati kepada penciptanya satu butir nasi. Kalau kita tanya, kamu mampu tidak menciptakan satu butir nasi? Mampu tidak? Nah, kalau tidak mampu, hormati. Harus nggawe itu loh, satu butir nasi. Sisihkan, kalau itu kotor, kalau bersih, naikkan. Jadi beliau makan suatu ta'diman lahu jalla wa ala. Itu belum niatnya. Kalau niatnya bid'atinya ta'atillah li ajlil ibadah dan lain sebagainya. Ini baru bentuk perbendaan saja. Satu butir nasi itu sebabnya makrifah yang luar biasa. Itu satu. Dan disinilah yang kedua, menghargai, menghormati bahwa yang andil dalam nasi itu sendiri, tumbuhnya padi itu sendiri bukan satu tangan. Berapa ratus tangan yang ikut tandur. Berapa puluh orang yang ikut mencangkul. Silahkan mau pakai traktor atau apa, itu silahkan saja. Tapi kenyataannya berapa ratus tangan, puluh tangan yang ikut andil. Nah, sejauh mana Anda dalam makan bisa menghormati mereka? Disinilah Rasulullah menanamkan kepedulian. Menggunakan doa tidak Allahumma barik li fi rizki, tapi Allahumma barik lana fima razaqtana. Mencakup orang-orang yang menanam, mencangkul dan sebagainya, dimasukkan Allahumma barik lana fima razaqtana. Terlibat. Jadi makan pun para ulama wal aulia mikirkan siapa? Keterkaitan, kepedulian terhadap orang yang ikut andil besar di dalam masalah dunia pertanian itu tadi. Itu hebatnya. Yang ketiga, para ulama dan aulia itu cara makannya bukan dituntut oleh faktor kenyang apa lapar. Itu karena dorongan saja sebetulnya. Tapi berlomba, makrifatnya jalan, berlomba untuk cepat mengenal kepada si pemberi kenyang dengan melalui pelantaran nasi. Kenal sing marekake apa ora. Jadi makanya aulia saja sudah ibadah. Makanya para aulia sudah makrifah. Makanya boleh dikatakan semangane wali ku ya ibadah, turune wali ya ibadah, ora kaya turune dhewe. Lah itu. Jadi makanya aulia saja beribadah, hubungannya sangat luas sekali. Itu hebatnya. Kalau ingin tahu bagaimana para beliau-beliau itu. Ini maqamati sufiyah yang dirintis oleh para sufiyi.